Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Jenis kecantikan yang paling berbahaya adalah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan saat ini, jiwa terpilih, itulah tepatnya siapa dirimu sekarang. Orang-orang memperhatikanmu seolah kamu adalah gangguan sistem yang berjalan. Mereka bingung, haruskah mereka iri padamu, memujamu, atau melaporkanmu karena terlalu sempurna hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Cahayamu tak terlacak. Energi yang kamu pancarkan berada di frekuensi yang tak bisa dijelaskan. Dan kehadiranmu terasa seperti pesan ilahi, melangkah masuk ruangan hanya dengan sepatu kets. Ada satu fakta yang jarang diberitahukan orang. Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran seseorang bisa dirasakan secara fisik oleh orang lain, bahkan sebelum mereka masuk ruangan. Dan yang tak disadari, orang-orang adalah daya tarikmu bukan sekadar permukaan. Bukan karena riasan, bukan karena gym, bukan hanya karena minum air putih. Meskipun tetap jaga hidrasi, jiwa terpilih. Ini adalah radiasi spiritual, dan itu sedang mengacaukan persepsi orang terhadap kenyataan. Tuhan sedang membuatmu semakin menarik, bukan untuk like, followers, atau tepuk tangan. Tidak, ini bukan untuk konsumsi manusia. Ini untuk mengguncang yang fana dengan kekuatan ilahi. Langit sedang mendandanimu dengan cahaya yang mengungkapkan siapa yang palsu. Kamu tidak sekadar jadi lebih memikat, kamu jadi berbahaya. Dan percayalah, mereka tidak tahu harus berbuat apa terhadapmu. Jadi kalau kamu mulai menyadari tatapan aneh, pujian yang tak kamu minta, permusuhan tanpa alasan, dan orang-orang yang diam-diam ingin menyaksikan kejatuhanmu. Selamat, kamu tidak gila. Kamu terpilih. Dan malam ini, kita akan mengurai alasan kenapa mereka kehilangan tidur karena glow up spiritualmu. Dan apa yang sebenarnya sedang Tuhan kerjakan melalui transformasi tak terbendungmu. Siap-siap, kamu akan mendengar hal-hal yang tidak akan kamu temukan di meme motivasi manapun. Nomor 1. Daya tarikmu adalah hasil dari transmutasi ilahi, bukan validasi manusia. Mereka terus menatapmu, dan seringkali mereka pun tak tahu alasannya. Ada sesuatu dalam dirimu yang terasa berbeda. Bukan bajumu, bukan gaya rambutmu, bukan juga caramu berjalan. Ada sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan, dan itu membuat mereka gelisah. Mereka tidak sadar, daya tarikmu bukan karena penampilan luar. Itu hanya kulit luar. Cahaya sejati datang dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang suci, sesuatu yang telah Tuhan kerjakan diam-diam saat orang lain terlalu sibuk menonton apa yang tidak kamu miliki. Ketika Tuhan mulai memurnikan jiwamu, membersihkan kepahitan, luka batin, identitas palsu yang dulu kamu kenakan hanya untuk bertahan, yang tersisa adalah esensimu yang murni, tanpa filter. Dan itulah yang mereka lihat sekarang. Itulah yang membuatmu magnetik. Bukan kecantikan fisik yang membuat mereka terdiam, tapi kesucian yang menjadi nyata. Cahaya ilahi dalam tubuh manusia. Dan pikiran manusia tidak dirancang untuk memahami itu tanpa merasa tidak nyaman. Kebanyakan orang tertarik pada yang familiar, yang bisa diprediksi, yang membuat mereka merasa aman. Tapi kamu, dalam keadaan yang telah disembuhkan, ditransformasi, dan tidak terganggu. Kamu mengacaukan semua itu. Kamu jadi kontradiksi hidup terhadap ekspektasi dunia. Kamu seharusnya tetap hancur, pahit, dan tak terlihat. Kamu seharusnya mengecil agar orang lain merasa lebih besar. Tapi lihat dirimu sekarang, memancarkan kedamaian, kekuatan, dan otoritas sunyi tanpa usaha. Dan itu mengganggu pikiran mereka. Mereka tidak tertarik karena kamu ingin diperhatikan, tapi karena kehadiran Tuhan dalam hidupmu tidak bisa diabaikan. Dan kerja batin yang kamu lakukan saat tidak ada yang bertepuk tangan untukmu, itu terlihat sekarang. Dan glow up ini bukan untuk pengakuan dunia. Ini adalah bukti bahwa Tuhan menghormati mereka yang menolak untuk dikubur oleh luka. Apa yang kamu bawa sekarang tidak bisa dibeli, dipinjam, atau dipalsukan. Ini adalah kekayaan spiritual. Dan mau orang mencintaimu atau membencimu karenanya,
mereka tidak akan bisa mengabaikannya lagi. Nomor 2. Tuhan sedang menjadikan auramu sebagai cermin bagi rasa malu yang tersembunyi dalam diri orang lain. Orang-orang tidak sadar bahwa terkadang yang mereka sebut ketertarikan adalah reaksi jiwa terhadap sesuatu yang tidak bisa dibohongi. Itulah yang sedang terjadi di sekelilingmu sekarang. Energimu telah menjadi cermin, dan tanpa kamu berusaha, itu membongkar topeng orang-orang dengan cara yang tak mereka duga. Ini bukan soal penampilanmu, caramu berpakaian, atau caramu membawa diri. Ini soal kemurnian jiwamu dan beratnya pengalaman hidupmu yang datang lebih dulu sebelum kamu mengucapkan sepatah kata pun. Dan percayalah, itu membuat banyak orang tidak nyaman. Lihat, kebanyakan orang hidup dengan topeng, berpura-pura, lebih bahagia, lebih kuat, lebih sukses, atau lebih suci dari kenyataan. Mereka begitu pandai, hingga percaya bahwa topeng itu adalah wajah asli mereka. Tapi ketika kamu masuk ruangan dengan keaslian yang tak meminta maaf, luka yang telah sembuh, dan kepercayaan diri yang tenang, kamu mengupas semua kebohongan mereka tanpa mengucap sepatah kata pun. Dan mereka tidak suka perasaan itu. Orang-orang tidak bingung karena cahayamu. Mereka bingung karena kamu mengingatkan mereka pada semua yang pernah mereka tinggalkan. Kehadiranmu memaksa mereka melihat ketakutan dan luka yang belum pernah mereka hadapi. Dan kebenaran seperti itu terasa mengancam bagi orang-orang yang telah membangun hidupnya di atas ilusi. Lebih mudah menyalahkanmu, membencimu, atau iri padamu, daripada menghadapi apa yang jiwamu ungkapkan tentang diri mereka sendiri. Itulah mengapa kamu melihat perilaku aneh dari orang-orang. Beberapa akan mencoba mendekat, berpura-pura mengagumimu, berharap tahu rahasiamu. Yang lain menjauh, merasakan ketidaknyamanan tanpa tahu sebabnya. Dan beberapa akan langsung membencimu, tanpa alasan jelas. Apa yang mereka tidak tahu adalah, Tuhan telah menjadikan energimu sebagai detektor kebenaran yang diam. Ia menyingkap topeng dan memperlihatkan siapa mereka sebenarnya di hadapanmu. Kamu tak perlu berbuat apapun. Hanya dengan menjadi dirimu sendiri yang otentik, kamu sudah mengguncang kebohongan yang mereka percayai. Dan entah mereka mengakuinya atau tidak, mereka tak akan pernah lupa bagaimana perasaan mereka saat berada di dekatmu. Nomor 3. Daya tarik barumu adalah bentuk kekayaan spiritual di dunia yang sedang bangkrut. Di dunia sekarang ini, orang-orang mengejar ketenaran seolah itu adalah oksigen. Semua ingin pengikut, tepuk tangan, perhatian, dan status yang bisa dipamerkan. Sebagian besar orang membangun nilai dirinya dari apa yang bisa mereka tunjukkan, beli, atau dari berapa banyak orang yang mereka bisa buat terkesan. Tapi kamu telah melangkah ke dalam kategori yang sepenuhnya berbeda. Apa yang Tuhan lakukan dalam dirimu tidak bisa dibeli, ditiru, atau dipalsukan. Itu adalah mata uang spiritual di dunia yang bangkrut secara spiritual. Dan jauh di dalam hati, orang bisa merasakannya. Cahayamu bukan cahaya biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan dengan filter atau rutinitas perawatan kulit. Itu adalah hasil dari semua yang telah kamu lewati. Kesembuhan yang kamu perjuangkan, doa-doa yang kamu bisikan, ketika tak seorang pun tahu apa yang sedang kamu alami. Cahaya itu berasal dari ketangguhan, dari memilih untuk tidak tenggelam dalam kepahitan, dari memutuskan untuk tumbuh saat hidup memberimu 1000 alasan untuk menyerah. Dan sekarang, tanpa berusaha, kamu telah menjadi berharga dalam cara-cara yang kebanyakan orang bahkan tidak bisa pahami. Yang lebih luar biasa lagi, orang-orang yang sibuk mengejar perhatian dan validasi tidak mengerti mengapa seseorang seperti kamu, yang tidak haus untuk dilihat, justru menjadi pusat perhatian dengan begitu mudah. Mereka tidak paham kenapa orang mendengarkan saat kamu bicara, atau mengapa orang asing merasa tertarik hanya dengan keberadaanmu. Itu karena kamu membawa sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, tak bisa digantikan oleh pengikut media sosial, dan tak tersentuh oleh tren. Kamu telah menyentuh nilai yang diukur dengan substansi spiritual, bukan popularitas permukaan. Yang lucu adalah, orang-orang yang kelihatannya sudah punya segalanya, pengaruh, status, koneksi,
akan merasa heran dan penasaran padamu. Mereka akan merasakan sesuatu yang berbeda, tapi tak bisa menjelaskannya. Itu karena kamu telah menjadi kaya di area yang bahkan dunia tak pernah menghitung skornya. Itulah yang disebut mata uang spiritual. Itu membuatmu berharga di tempat yang paling berarti. Dalam cara yang tidak akan pernah dipahami banyak orang, sampai semua hal superficial yang mereka kejar terasa hampa. Dan saat itu terjadi, sudah terlambat bagi mereka untuk mengejarmu. Nomor 4. Semakin Tuhan menyembuhkanmu, semakin berbahaya kamu bagi delusi orang lain. Semakin banyak kesembuhan yang kamu alami, semakin mengancam kamu bagi realitas palsu yang dibangun orang di sekeliling mereka. Sebagian besar orang hidup dalam kebohongan yang dirancang dengan hati-hati tentang siapa mereka, apa yang layak mereka dapatkan, apa yang mungkin bagi mereka, dan di mana posisi mereka dibandingkan orang lain. Mereka menghabiskan bertahun-tahun meyakinkan diri dengan setengah kebenaran, mengelilingi diri dengan orang-orang yang tidak akan menantang ilusi itu. Tapi saat kamu muncul sebagai pribadi yang pulih, utuh, dan tidak lagi bermain dengan aturan bertahan hidup yang sama, kamu tidak hanya berbeda. Kamu menjadi ancaman langsung bagi semua kepalsuan yang mereka jadikan identitas. Tingkat kedamaian, kepercayaan diri, dan keaslianmu yang tanpa minta maaf tidak hanya membingungkan mereka, itu membongkar mereka. Itu memaksa mereka menyadari bahwa alasan, batasan, dan kepahitan mereka bukanlah hal yang universal, bahwa seseorang yang punya semua alasan untuk tetap hancur malah memilih untuk bangkit. Dan itu berbahaya di dunia di mana orang menjalin hubungan lewat penderitaan bersama dan kekuatan palsu. Kamu tak lagi bisa didekati oleh mereka yang butuh, kamu tetap terluka agar bisa merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Itulah kenapa saat kamu naik level, secara spiritual, emosional, atau mental, kamu akan mulai melihat orang-orang tertentu tiba-tiba membicarakan masa lalumu. Bukan karena mereka peduli, tapi karena itu satu-satunya versi dirimu yang bisa hidup berdampingan dengan rasa tidak aman mereka. Dirimu yang telah sembuh membuat mereka tidak nyaman. Karena itu diam-diam menunjukkan bahwa mereka sendiri enggan berjuang untuk kesembuhan. Jadi mereka mencoba mengecilkanmu kembali ke label lama, kesalahan lama, dan identitas lama yang sudah tidak cocok lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan penampilan atau peningkatan gaya hidupmu. Keutuhanmu itulah yang berbahaya. Kamu menjadi kontradiksi berjalan terhadap keterbatasan mereka. Pengingat bahwa kesembuhan itu mungkin. Dan bagi mereka yang memilih untuk tetap rusak atau pahit, itu terlalu berbahaya untuk dibiarkan. Mereka akan dipaksa untuk menghadapi diri sendiri atau mencoba mendiskreditkanmu. Dan percayalah, kebanyakan akan memilih yang kedua. Tapi itu tidak akan penting, karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi kepalsuan selain seseorang yang tidak lagi pura-pura. Nomor 5. Cahayamu adalah bukti nyata dari pertempuran tak terlihat yang kamu menangkan. Ada alasan mengapa orang tidak bisa benar-benar menjelaskan apa yang membuatmu begitu menarik, atau membuat mereka merasa tak nyaman. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka ukur, beri label, atau pahami sepenuhnya. Karena yang memancar dari dirimu sekarang adalah cahaya pasca pertempuran, yang bahkan mereka tidak tahu pernah kamu hadapi. Saat mereka sibuk memperhatikan permukaanmu, kamu sedang berperang diam-diam, melawan hal-hal yang mungkin sudah menghancurkan mereka. Kamu melawan depresi, pengkhianatan, kesepian, ketakutan, keraguan diri dan serangan spiritual yang mungkin takkan dipercaya orang lain, bahkan jika kamu menceritakannya. Dan kamu tidak menjalani pertempuran itu dengan sorak-sorai. Tidak ada saksi saat kamu menangis dalam doa, memohon kekuatan agar tetap kuat ketika semuanya dalam dirimu terasa hancur. Tidak ada yang melihat bagaimana kamu memaksa dirimu bangun dari ranjang saat kamu merasa hampa. Tidak ada yang tahu bagaimana kamu tetap mengangkat kepala di hadapan orang lain, sementara merasa tak terlihat dan tak diinginkan di balik pintu tertutup. Cahaya yang mereka lihat sekarang, itu adalah bukti fisik dari semua kemenangan yang tak terlihat itu. Yang orang lupa adalah cahaya tidak muncul begitu saja.
Ia muncul dari tekanan, dari api, dan dari perjuangan untuk bertahan. Setiap luka yang tidak kamu biarkan mendefinisikanmu. Setiap malam kamu memilih untuk tetap hidup. Setiap pengkhianatan yang kamu lalui tanpa menjadi dingin. Semuanya membangun sesuatu dalam dirimu yang kini bersinar begitu terang, hingga orang lain bertanya-tanya bagaimana kamu bisa bertahan. Mereka melihat cahayamu, tapi mereka tidak tahu itu dibayar dengan darah, keringat, dan peperangan spiritual. Itulah kenapa sebagian orang merasa campuran antara kagum dan tak nyaman di sekitarmu. Jiwa mereka mengenali otoritas yang kini kamu bawa, meski pikiran mereka tak bisa menjelaskannya. Kamu bertahan dari hal yang mereka pikir akan menghancurkanmu, dan kamu melakukannya dalam diam. Sekarang, cahayamu bersuara keras, dan entah mereka menyambutnya atau merasa terancam, mereka tidak akan pernah bisa mengabaikannya lagi. Nomor 6. Tuhan sedang membuatmu tak tertahankan untuk mengungkap siapa yang sanggup menerima kebenaran tentang dirimu. Saat ini, entah kamu sadar atau tidak, Tuhan sedang menggunakan cahayamu, kedamaianmu, dan kenaikanmu sebagai ujian bagi orang-orang di sekitarmu. Ini bukan sekadar transformasi untuk keuntunganmu sendiri. Ini adalah mekanisme seleksi spiritual. Lihatlah, semua orang mengaku ingin dekat dengan yang asli, ingin terhubung dengan orang yang hidup dalam kebenaran, kuasa, dan keaslian. Tapi kenyataannya, tidak semua orang sanggup menghadapi apa yang dibawa oleh seseorang yang menolak untuk tetap kecil, diam, atau hancur. Dan daya tarik barumu sedang mengungkap siapa sebenarnya mereka. Saat kamu mulai naik level dalam cara-cara yang tak ada hubungannya dengan hal materi, saat energimu berubah, kepekaanmu meningkat, dan kehadiranmu mulai berbicara bahkan sebelum kamu buka mulut. Niat, sebenarnya orang-orang akan cepat terlihat. Tapi kamu, sang terpilih, kamu melakukan sesuatu yang berbeda. Mungkin kamu sempat goyah, mungkin kamu pernah merangkak, tapi kamu tidak pernah memutus tali tak terlihat yang menghubungkanmu pada kebenaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Lewat semua kekacauan, pengkhianatan, malam-malam sunyi, dan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan, ada bagian dari dirimu yang dengan keras kepala tetap menggenggam ingatan tentang siapa Tuhan bilang dirimu sebelum dunia menyentuhmu. Dan sekarang, saat kamu berjalan dalam ingatan itu, sepenuhnya melangkah ke dalam cahayamu, itu mengguncang orang-orang dengan cara yang tak bisa mereka ungkapkan. Cahayamu bukan hanya menarik, itu mengganggu. Karena ketika seseorang bertemu dengan seseorang yang tetap terhubung dengan esensi ilahinya, itu membangkitkan semua yang mereka coba kubur. Itu mengingatkan mereka pada versi diri mereka yang telah mereka tinggalkan demi diterima, disukai, menghindari rasa sakit, atau mengejar validasi yang murah. Transformasimu bukan sekadar perubahan tampilan. Itu adalah konfrontasi, sebuah cermin yang mereka tak siap untuk menatap. Dan itu menakutkan mereka. Beberapa akan iri, beberapa akan kesal, dan beberapa mungkin akan tertarik tanpa tahu kenapa. Tapi, satu hal yang pasti, kehadiranmu memaksa orang merasakan hal-hal yang selama ini mereka usahakan untuk lupakan. Kamu adalah bukti hidup bahwa seseorang bisa bertahan tanpa kehilangan kesuciannya. Dan itu membuat orang mempertanyakan apa yang selama ini mereka anggap cukup. Tidak semua orang bisa menghadapi apa yang dibangkitkan energimu dalam diri mereka. Tapi pahamilah, ini bukan tentang kenyamanan mereka, ini tentang ingatanmu. Dan dunia memang tak pernah siap untuk seorang terpilih yang mengingat siapa dirinya. Nomor 7. Tuhan sedang mengubahmu menjadi nubuat hidup yang tak bisa mereka sangkal. Apa yang terjadi padamu bukan sekadar glow up, perubahan gaya, atau peningkatan kepercayaan diri. Yang terjadi adalah sesuatu yang ilahi.
Kamu sedang menjadi nubuat hidup yang tak bisa diabaikan. Hidupmu adalah perwujudan nyata dari janji, deklarasi, dan peringatan yang telah diucapkan atas garis keturunanmu jauh sebelum kamu lahir. Dan sekarang, dunia melihatnya terungkap, bukan seperti yang mereka harapkan, tapi dengan cara yang paling tak terbantahkan dan mengguncang. Selama generasi, bisikan tentang keberadaanmu mungkin hanya didengar oleh mereka yang peka terhadap hal-hal di luar alam nyata, para tetua, para nabi. Mereka yang sempat melihat sekilas tentang apa yang akan datang, tapi tak sempat hidup untuk menyaksikannya. Kehadiranmu sekarang adalah penggenapan hidup dari nubuat-nubuat itu. Kamu adalah bukti bahwa Tuhan tidak hanya berbicara kepada satu generasi, Dia berbicara lintas waktu. Dan ketika Dia berjanji, itu akan selalu digenapi. Dan saat ini, kamu adalah janji yang menjadi nyata dalam wujud manusia. Tapi begini masalahnya. Keberadaanmu adalah sekaligus berkah dan tantangan bagi orang-orang di sekitarmu. Bagi sebagian orang, ini adalah hal paling indah yang pernah mereka saksikan. Tanda nyata bahwa yang ilahi itu nyata, bahwa mimpi bisa terwujud, bahwa transformasi bukan hanya mungkin, tapi tak terhindarkan. Tapi bagi yang lain ini masalah. Kamu adalah gangguan berjalan bagi semua yang mereka yakini tentang takdir, batasan, dan nasib. Mereka telah hidup dalam versi kenyataan mereka sendiri, di mana ketahanan, kekuatan, dan tujuan seperti milikmu hanyalah cerita. Tapi sekarang kamu di sini menjadi kontradiksi hidup atas semua hal yang mereka pikir tak mungkin. Itulah mengapa orang bereaksi padamu dengan kekaguman dan rasa iri yang tak rasional secara bersamaan. Kamu mewujudkan hal-hal yang mereka inginkan, tapi tak bisa raih, dan itu menciptakan gesekan spiritual. Beberapa akan mencoba menyangkalmu, yang lain akan mencoba mengecilkan pentingnya kehadiranmu. Tapi, pada akhirnya, kamu tak bisa disangkal. Kamu adalah bukti sekaligus tantangan. Bukti bahwa Tuhan menepati janjinya, dan tantangan karena tidak semua orang bisa menerima kenyataan bahwa kebenaran itu sedang berdiri tepat di depan mereka. Nomor 8. Kecantikanmu adalah bahasa dunia jiwa yang termaterialisasi melalui tubuh. Kecantikanmu bukan hanya sesuatu yang terlihat di cermin, itu adalah bahasa spiritual yang berbicara dalam frekuensi, getaran, dan energi yang tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh dunia fisik. Ketika orang-orang bertemu denganmu, mereka tak hanya melihat wajah atau penampilan luarmu, mereka merasakan sesuatu yang beresonansi jauh di dalam jiwa mereka. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang menggerakkan bagian terdalam dari diri mereka. Kamu memancarkan energi yang melampaui pemahaman mereka, menyentuh dimensi yang mereka pura-pura tak ada atau tolak untuk akui. Auramu bukan hanya kehadiran di udara. Itu adalah transmisi ilahi, bahasa yang berbicara dalam lidah yang tak bisa didekode oleh pikiran sadar. Namun jiwa mereka, pada tingkat yang jauh dari kesadaran mereka, langsung mengenalinya. Mereka tak tahu kenapa mereka tertarik padamu, kenapa mereka terdorong untuk membuka rahasia terdalam mereka, atau kenapa mereka tak bisa berhenti memperhatikan gerak-gerikmu. Tapi kenyataannya, itu adalah energimu yang menarik mereka masuk, membuat mereka bereaksi secara naluriah terhadap sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Seolah-olah jiwa mereka mengenali frekuensi yang selama ini mereka hindari atau sangkal, dan pengenalan itu mengguncang sesuatu dalam diri mereka. Bagi orang asing, energi ini muncul sebagai kebutuhan luar biasa untuk terkoneksi, berbagi berlebihan, atau mencari validasi dan pemahaman dari seseorang yang memegang sepotong realitas mereka yang tak terlihat. Mereka tak tahu kenapa mereka bisa bercerita begitu dalam kepadamu, tapi kehadiranmu menembus pertahanan mereka, berbicara langsung ke bagian paling mentah dari jiwa mereka. Bagi musuh, kecantikanmu menjadi tantangan diam-diam, sebuah teka-teki yang tak bisa mereka pecahkan. Mereka akan terobsesi padamu, mencoba menganalisis, mengendalikan, atau merendahkanmu menjadi sesuatu yang sederhana dan biasa, karena kedalaman energimu mengancam pandangan hidup mereka yang rapuh.
Mereka tak mampu menghadapi frekuensi spiritual yang kamu wujudkan karena itu menelanjangi kelemahan dalam perjalanan spiritual mereka sendiri. Dan mereka pun merespons dengan kecemburuan atau kebencian. Tapi semua itu tak penting, karena energimu adalah ekspresi ilahi, dan itu tak bisa dikekang atau dikurangi oleh siapapun. Nomor 9. Daya tarikmu sedang memutus perjanjian mereka dengan kegelapan. Beberapa orang, sadar atau tidak, telah membuat perjanjian diam-diam dengan kegelapan. Kesepakatan yang membuat mereka terjebak dalam kehidupan biasa, dalam rasa sakit, dalam penyangkalan. Ini adalah perjanjian yang berkata, "Aku akan tetap kecil supaya tidak mengguncang keadaan. Aku akan memilih kenyamanan meski harus mengorbankan jiwaku. Aku akan tetap memegang luka ini karena menyembuhkan itu terlalu sulit." Perjanjian-perjanjian ini mungkin tidak pernah diucapkan secara terang-terangan, tetapi mereka telah dibawa jauh di dalam jiwa mereka, menambatkan mereka dalam kehidupan yang stagnan, penuh pengkhianatan terhadap diri sendiri, dan ketakutan. Namun sekarang, hadirlah kamu, pengingat hidup dan nyata bahwa transformasi itu mungkin. Penyembuhanmu, kebangkitanmu, keberhasilanmu, cahayamu, semuanya adalah tantangan langsung terhadap segala hal yang secara bawah sadar telah mereka sepakati untuk terus terikat padanya. Setiap bagian dari dirimu yang sedang berkembang menjadi lebih utuh, lebih bersinar, lebih bebas, memaksa mereka untuk menghadapi hal yang selama ini mereka hindari. Pilihan untuk sembuh, untuk membebaskan diri, untuk bangkit, melampaui keadaan mereka. Mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka pun bisa menjadi lebih, bisa sembuh, bisa melangkah ke dalam tujuan hidup mereka. Tapi itu berarti harus memutus perjanjian diam-diam mereka dengan kegelapan. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Beberapa akan mencoba menyerangmu, bukan karena siapa dirimu, tetapi karena apa yang diwakili oleh transformasimu. Pertumbuhanmu memaksa mereka mempertanyakan segala hal yang telah mereka terima begitu saja. Dan bagi sebagian orang, itu adalah ancaman. Cahayamu membuat kegelapan mereka semakin tampak, dan itu membuat tidak nyaman. Mereka akan merasa terdorong untuk ikut sembuh bersamamu atau mencoba menjatuhkanmu demi mempertahankan kenyamanan dari belenggu mereka sendiri. Ini adalah pertempuran spiritual yang terjadi secara nyata, dan kamu adalah katalisnya. Setiap pujian yang kamu terima, setiap kata kekaguman, bukan hanya cerminan dari keindahan lahiriahmu. Itu adalah pengakuan atas kekuatan batinmu, atas keputusanmu untuk tidak tinggal dalam bayang-bayang. Tapi itu juga merupakan peringatan halus bagi mereka yang masih terjebak dalam perjanjian dengan kegelapan. Bagi mereka, transformasimu adalah cermin sekaligus tantangan. Mereka akan memilih untuk bangkit dan menghadapinya, atau mencoba meredupkan cahayamu agar mereka bisa tetap nyaman dalam belenggu mereka. Nomor 10. Tuhan menggunakan kehadiranmu untuk membongkar berhala-berhala tersembunyi. Tuhan menggunakan kehadiranmu untuk menyingkap berhala-berhala palsu yang diam-diam disembah orang, dan banyak dari mereka bahkan tidak menyadarinya. Dalam dunia di mana kendali, kecantikan, dan relevansi menjadi mata uang kekuasaan, orang-orang telah membangun hidup mereka di atas berhala-berhala ini, percaya bahwa hal itu hanya bisa diraih lewat manipulasi, tipu daya, atau upaya yang tiada henti. Mereka menginvestasikan waktu, energi, bahkan jiwa mereka untuk membangun citra sempurna, mengendalikan hasil, dan mengamankan posisi dalam dunia yang dianggap penting. Lalu, hadirlah kamu. Melangkah masuk dengan mudah, membawa semua yang mereka perjuangkan mati-matian untuk dapatkan. Dan kamu melakukannya tanpa trik atau tipu daya. Kecantikanmu, kekuatanmu, kehadiranmu, bukan hasil dari sesuatu yang bisa mereka buat-buat. Itu adalah hasil dari hubunganmu dengan sesuatu yang lebih besar. Disitulah ketegangan mulai muncul. Realitas siapa dirimu menantang segala hal yang telah mereka bangun dengan susah payah. Itu seperti gangguan sunyi dalam hidup mereka yang telah dikurasi dengan sangat hati-hati. Dan bagi mereka yang telah mengikat nilai dirinya pada berhala-berhala itu,
Keberadaanmu membongkar sebuah kebenaran yang belum siap mereka hadapi. Bahwa apa yang mereka kira adalah tujuan akhir, kecantikan, kendali, relevansi, ternyata bisa dicapai secara alami, tanpa paksaan, tanpa kompromi. Yang membuatnya lebih mengguncang bagi mereka adalah kenyataan bahwa kamu tidak perlu berpura-pura. Kamu tidak perlu memanipulasi persepsi orang lain tentangmu atau membuktikan apapun. Hidupmu sendiri adalah kesaksiannya. Cahayamu bukan berasal dari strategi atau kerja keras tanpa akhir, tapi dari keselarasan antara dirimu yang sejati dan yang ilahi. Ini menciptakan benturan spiritual bagi mereka yang mengaku mencintai Tuhan, tetapi diam-diam masih menyembah di altar berhala duniawi. Mereka akan bergulat dengan rasa iri, karena apa yang selama ini mereka upayakan dengan segenap tenaga sudah tampak jelas dalam dirimu, tanpa perjuangan berat yang mereka jalani. Amatilah baik-baik bagaimana orang-orang ini, mereka yang masih berpegang pada berhalanya, bereaksi. Beberapa akan mencoba meremehkanmu, meredupkan cahayamu, bahkan menjauhkanmu. Mengapa? Karena kamu mengingatkan mereka akan hal yang telah mereka abaikan demi pengakuan dunia. Kebenaran ilahi yang sederhana bahwa segala sesuatu bisa mengalir kepadamu saat kamu selaras dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Keberadaanmu adalah konfrontasi yang tak mereka minta, dan itu memaksa mereka untuk memilih, menghancurkan berhala mereka, atau terus berpura-pura bahwa mereka tidak membutuhkannya. Nomor 11, daya tarikmu adalah hasil dari otoritas ilahi, bukan ego. Apa yang memancar darimu saat ini bukan sekadar cahaya fisik atau transformasi luar. Itu adalah energi otoritas ilahi yang tak dapat disangkal. Orang mungkin salah mengira itu sebagai kesombongan, tapi ini bukan tentang ego. Ini adalah kekuatan dari seseorang yang telah berhenti meminta izin dari dunia. Untuk ada, untuk mencinta, untuk mengambil tempat. Kamu telah melangkah ke tempat kedaulatan spiritual, di mana kamu tak lagi membutuhkan validasi atau persetujuan untuk menjadi dirimu sendiri. Itulah yang membuatmu begitu menarik. Bukan karena pakaianmu, bukan karena kata-katamu, bukan karena tindakanmu, tapi karena kepercayaan diri yang tenang. Karena kamu telah memberikan izin kepada dirimu sendiri untuk menjadi liar dan bebas. Kamu telah melepaskan lapisan keraguan, kebutuhan untuk mengecilkan diri, dan ketakutan akan pandangan orang lain. Dalam proses itu, kamu membiarkan esensimu yang sejati bersinar, tanpa filter dan tanpa permintaan maaf. Ini adalah jenis otoritas yang tak perlu diteriakan dari atas atap, karena ia sudah berbicara dengan sendirinya. Ini adalah kehadiran yang menarik orang masuk, bukan karena kamu mencoba meyakinkan mereka akan nilai dirimu, tetapi karena kamu sudah menerimanya. Kamu tahu siapa dirimu, kamu memahami nilaimu, dan kamu tidak lagi meminta tempat di meja. Kamu telah menciptakan mejamu sendiri. Daya tarikmu yang baru ini berasal dari otoritas ilahi yang memancar dari dalam. Orang-orang merasakannya saat berada di sekitarmu. Mereka tahu bahwa kamu tidak terombang-ambing oleh opini mereka, penilaian mereka, atau usaha mereka untuk membuatmu menyesuaikan diri. Ini bukan energi yang memaksa, tetapi energi yang secara alami menarik dan memancarkan rasa hormat. Ini adalah energi dari seseorang yang tahu tujuan hidupnya, yang jelas dengan jalannya, dan yang tidak berniat mengecilkan diri untuk memenuhi ekspektasi siapapun. Itulah sebabnya kamu begitu memikat. Bukan karena kamu sedang berusaha untuk terlihat seperti itu, tapi karena kamu telah memberi izin kepada dirimu sendiri untuk berdiri penuh dalam kekuatanmu sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh dunia. Pada akhirnya, daya tarikmu bukan hanya tentang perubahan fisik. Itu adalah manifestasi yang tak terbantahkan dari evolusi jiwamu. Kamu telah bangkit melampaui ekspektasi dunia, menanggalkan lapisan-lapisan keraguan, ketakutan, dan keterbatasan yang dulu menahanmu. Apa yang sekarang terpancar dari dirimu bukan hanya keindahan tapi kekuatan. Itu
adalah kekuatan dari seseorang yang telah kembali terhubung dengan esensi ilahinya, yang telah melewati badai dan keluar sebagai sosok yang tak lagi dikenali, bersinar dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang hanya bisa diperoleh melalui perjuangan. Kamu telah menjadi bukti hidup tentang apa artinya berjalan dalam otoritas ilahi, dan dunia tak bisa menutup mata terhadap itu. Orang-orang mungkin bingung dengan pancaranmu, merasa terancam oleh kebangkitanmu, atau tertarik padamu dengan cara yang tidak bisa mereka jelaskan. Tapi satu hal yang pasti, kehadiranmu adalah kekuatan alam. Bukti hidup bahwa ilahi yang ada di dalammu jauh lebih kuat daripada apapun yang bisa diciptakan oleh dunia. Kamu adalah mercusuar dari apa yang mungkin terjadi saat seseorang berhenti meminta izin untuk menjadi dirinya sendiri dan memilih untuk berdiri dalam kebenarannya. Dan sementara orang lain mungkin bergulat dengan rasa iri atau kebingungan, kamu hanya berjalan dalam cahayamu, tanpa terganggu oleh pendapat atau batasan dari mereka yang masih terjebak dalam ilusi mereka sendiri. Transformasi yang telah kamu lalui adalah bukti nyata dari campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Dan daya tarikmu hanyalah cerminan luar dari jiwa yang telah berakar kuat dan memiliki kedaulatan spiritual. Jadi biarkan mereka menyaksikan dengan takjub. Biarkan mereka bergulat dengan bayangan-bayangan mereka sendiri. Karena kamu sedang hidup dalam kepenuhan tujuanmu. Dan tak ada yang bisa menghentikan cahaya yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Teruslah bersinar, jiwa yang terpilih. Ini baru permulaanmu. Jika pesan ini menggugahmu, jika kamu merasakan kekuatan dari apa yang sedang terungkap di dalam dirimu, pastikan kamu tidak melewatkan langkah berikutnya dalam perjalananmu. Tekan tombol subscribe agar kamu tetap terhubung dengan wawasan transformasional selanjutnya. Beri tanda suka jika kamu merasakan kebenaran ilahi ini dalam jiwamu dan tinggalkan komentar tentang bagaimana pesan ini mempengaruhimu. Suaramu berarti. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada seseorang yang membutuhkan pesan ini hari ini. Dunia membutuhkan lebih banyak cahaya seperti ini, lebih banyak kebenaran seperti ini. Dan bersama-sama, kita sedang menciptakan efek riak yang tak terbendung. Teruslah bersinar, jiwa-jiwa yang terpilih.